Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya Sandy. Pada malam hari ini saya rindu membagikan satu perenungan firman Tuhan untuk kita semua. Saya minta maaf karena beberapa waktu ini agak sibuk dan belum pernah seringkan firman Tuhan. Tapi malam hari ini ada kesempatan sedikit, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Roh-Mu yang kudus, berbicaralah, urapilah, memberkatilah, dan memberkati siapapun yang menyaksikan video ini, mendengarkan rekaman video ini. Memberkati sakit penyakitnya, memberkati keluh kesahnya, memberkati semua pergumulan yang digumuli. Apapun dia merasakan, saya tidak tahu, tetapi mata Tuhan tidak terbatas untuk melihat dia. Maka Tuhan tolong dia, urapi dia. Tuhan membuka hati dan pikirannya untuk mengerti firman Tuhan ini. Demi nama Yesus saya berdoa, amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan, nanti saudara mendengarkan ataupun memperhatikan di handphone atau di Alkitab saudara ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya pada Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pemazmur ini menjelaskan mengenai orang fasik, orang berdosa, dan orang benar. Perenungan firman Tuhan ini saya memberikan satu tema kecil, yaitu syarat atau tips untuk bahagia. Tips untuk bahagia. Bagaimana tipsnya untuk bahagia? Yang pertama adalah kita harus tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama adalah jangan mengikuti, jangan menuruti, jangan mengambil keputusan berdasarkan nasihat orang fasik. Karena di sini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang-orang yang selalu kehidupannya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Omongannya, kata-katanya, ide gagasannya itu selalu mengandalkan pusat pada dirinya sendiri, pada egonya sendiri. Maka seketika kita mengandalkan, berpijakan kepada nasihat orang fasik, maka kita tidak akan bahagia. Yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa
Pemazmur mengatakan, supaya kamu bahagia, jangan berdiri di jalan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang suci. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, jangan ada dalam keberusahaannya. Tidak boleh duduk, tidak boleh berdiri, tidak boleh ada di dalam kumpulan orang berdosa. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita, membawa kita jatuh ke dalam dosa juga. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu pembicaraan yang tidak benar, pencemooh. Membenci, menghina berdasarkan egonya sendiri. Jadi tips untuk bahagia adalah jangan berada di kumpulan orang pencemooh. Kalau kamu berada di kumpulan orang pencemooh, maka semakin lama kamu akan menjadi orang pencemooh juga. Yang berikut di ayat 2 di situ menjelaskan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malamnya. Amsal Salomo mengatakan bahwa kalau kamu mau bahagia, jangan berjalan menurut orang fasik dan juga tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya itu adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kamu akan berbahagia katanya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kalau kita ingin bahagia, hidup kita tenang, hidup kita damai sejahtera, hidup kita mau diberkati Tuhan, maka renungkanlah Taurat Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang malam, supaya itu kita ada pegangan, ada kekuatan, ada pengajaran daripada Allah, daripada firman Tuhan itu sendiri. Ayat ketiga menjelaskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya pada apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Dia mau musim kemarau, dia mau musim apapun, musim boleh berganti, tapi kalau pohon itu ada di tepi aliran air, maka pohon itu akan selalu subur dan subur. Dan juga dia akan menghasilkan buah banyak. Demikian analogi yang digunakan oleh Amsal Salomo. Jika kamu mau diberkati, maka renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kehidupanmu itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun musim boleh berganti, masalah boleh ada, tetapi dia akan menghasilkan buah. Ya. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Orang fasik itu seperti sekam. Ya. Seketika ada angin, sekam itu sedikit lagi terbang kemana-mana, tidak punya pendirian. Demikian juga orang fasik. Ketika kena masalah, ditimpa tantangan, ditimpa masalah, maka orang itu seperti sekam. Berubah sedikit ini, bolak-balik, tidak jelas kehidupannya. Dan juga di sini menjelaskan bahwa orang fasik itu tidak akan bertahan di dalam penghakiman. Dan juga orang berdosa itu tidak akan bertahan duduk dengan orang benar. Pernah merasakan atau tidak? Seketika kita orang Kristen ataupun orang yang mengenal Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, datang ketemu orang-orang yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, masih terikat dengan ilmu-ilmu setan dan lain-lain, masih terikat dengan dosa, maka orang itu tidak bakalan bertahan dengan kita. Orang itu tidak akan bakalan
nyaman duduk berbicara dengan kita berhadapan, dia akan selalu memalingkan wajahnya, dia akan gelisah, dia tidak akan tenang berbicara dengan kita. Kenapa? Karena roh yang kita bawa dengan roh yang dia miliki itu berbeda. Itu membuat masalah, membuat dia tidak nyaman. Oleh sebab itu, Mazmur mengatakan bahwa orang berdosa itu tidak akan tenang berada dalam perkumpulan orang benar. Dan juga ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaannya. Tuhan itu mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Kenal dan tahu itu berbeda, saudara. Kita kenal berarti ada hubungan timbal balik. Ya. Beda dengan tahu. Tahu berarti hanya sebatas tahu, sekedar tahu, tetapi tidak punya hubungan yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, ayat 6 di situ menjelaskan bahwa Tuhan itu mengenal orang benar. Ya. Tuhan itu mengenal orang benar, jalan orang benar. Artinya bahwa orang percaya dengan Allah itu ada hubungan timbal baliknya. Ada hubungan saling mengenal. Orang percaya mengenal Allahnya dan Allahnya mengenal orang percaya. Tetapi berbeda dengan orang fasik. Orang fasik ini dia tidak mengenal Allah. Tetapi Allah tahu orang fasik ini. Allah tahu orang fasik itu seperti apa. Tapi orang fasik itu tidak tahu Allah. Maka tidak bisa didefinisikan kenal. Dia hanya sebatas tahu. Maka cara tips untuk kita bahagia adalah renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika ada masalah, ada tantangan, ada penderitaan, datanglah di hadapan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyampaikan kehendaknya melalui pembacaan firman Tuhan, ataupun melalui mimpi, melalui pendengaran, melalui penglihatan, apapun. Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita masing-masing. Tapi tips supaya saudara dan saya bahagia, Amsal Salomo menasihatkan kepada kita bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu menjadi kebiasaan dan kesukaan kita, dan tidak berdiri dan duduk di jalan orang fasik, tidak duduk kumpul di kumpulan orang berdosa. Sebab itu akan membawa kita jauh daripada kebahagiaan, jauh daripada ketenangan batin, jauh daripada kebahagiaan itu. Membuat hancur, justru membuat kita tersiksa, yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur dan bahagia. Karena kita ada di tengah-tengah orang pencemooh, tengah-tengah orang berdosa, di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, terus membangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, dan terus bertumbuh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Semoga ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk saudara menjalani kehidupan, tantangan, masalah, penderitaan yang saudara hadapi. Apapun itu saya tidak tahu, tapi ketika saudara ada masalah, sedang hadapi tantangan apapun, tolong chat di komentar di bawah, komentar, supaya saya akan mendoakan saudara. Saya akan tumpang mendukung saudara dalam doa, supaya saudara dikuatkan, saudara dipulihkan, saudara dibimbing Roh Kudus, supaya kehidupan kita sama-sama merasakan kebahagiaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba-Mu sudah berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Roh kekudusan Allah, roh Allah itu tidak terbatas untuk menyelidiki, menjamah, melihat setiap masalah yang kami hadapi. Oleh sebab itu, siapapun yang akan mendengarkan video ini, mendengarkan rekaman ini, Tuhan angkat masalahnya, Tuhan pulihkan kondisinya, Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan hubungan pribadinya dengan Engkau, supaya hidupnya mengalami kebahagiaan. Ajarkan untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini doa dan permohonan hamba-Mu demi nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati.